The 22nd typhoon this year, Mujige, which in Korean means rainbow. Pada tahun 2015, tepatnya antara tanggal 30 September hingga 5 Oktober, beberapa wilayah Filipina hingga daratan Cina dihantam topan besar yang mengakibatkan kerugian sangat besar, kerusakan infrastruktur, hingga terhambatnya kegiatan mobilisasi, bahkan banyak memakan korban jiwa yang diakibatkan oleh siklon tropis Mujige. Atau jika di Filipina dikenal dengan istilah topan Kabayan. Iya, Kabayan. Tapi bukan Kabayan tokoh fiktif masyarakat Sunda itu ya. Nah, sebelum itu, kenalin dulu nih. Kami dari kelompok 9, mata kuliah klimatologi tropika, Departemen Geofisika dan Meteorologi Angkatan 57, akan membahas sedikit terkait siklon tropis Mujige ini. Bagaimana proses pembentukannya, pola lintasannya, hingga bagaimana dampaknya terhadap wilayah yang dilaluinya. Menurut Surinati dan Kusuma 2018, siklon tropis merupakan fenomena atmosfer berupa badai dengan intensitas besar yang diketahui dari munculnya tekanan udara rendah yang disebabkan oleh proses perpindahan panas dari daerah ekuator menuju garis lintang. Pusat pembentukan siklon tropis ini merupakan daerah pertumbuhan siklon tropis meliputi Atlantik, Pasifik Timur, Pasifik Utara bagian barat, Pasifik Selatan, Australia, dan Samudra Hindia bagian utara dan barat. Wilayah Indonesia tidak termasuk area pembentukan siklon tropis karena faktor Coriolis muka bumi yang bernilai kecil. Namun tetap saja akan memiliki dampak tidak langsung dari pertumbuhan siklon. Siklon tropis Mujige terdeteksi pertama kali di Samudra Pasifik bagian utara Solomon dan menjadi bibit siklon tropis pada tanggal 30 September. Siklon tropis Mujige adalah badai tropis pertama yang melintasi Filipina pada tanggal 1-3 Oktober 2015 yang kemudian menyebabkan kerusakan di Cina. Siklon tropis Mujige menguat dengan cepat pada tanggal 3 Oktober menjadi topan dewasa dengan kecepatan angin 155 km per jam atau 100 mil per hour. Kemudian topan tersebut mendarat di Zhanjiang, Guangdong, dan melemah dengan cepat yang akhirnya menghilang di daratan di atas Guangxi pada tanggal 5 Oktober. Pada tanggal 30 September 2015, pukul 00 UTC, tropis siklon Mujige pertama kali diidentifikasi sebagai bibit tropis siklon yang sedang berkembang biak di kawasan Samudra Pasifik di sebelah utara Kepulauan Solomon dengan kecepatan 15 knot dengan tekanan 1010 milibar pada posisi 14,8 derajat lintang utara sampai 167,1 derajat bujur timur. Pada 1 Oktober, JMA atau Japanese Meteorological Agency mulai memantau status tropisme bibit siklon yang telah berubah menjadi depresi tropis. Pada 2 Oktober, siklon Mujige mulai menuju Laut Cina Selatan. Pada saat tersebut, suhu permukaan air laut cukup hangat, mencapai lebih dari 29 derajat Celcius. Seiring depresi berlangsung menjadi lebih terorganisir dengan baik, akhirnya menjadi siklon tropis yang dikenal dengan Mujige. Berdasarkan pemantauan CMA atau China Meteorological Administration, siklon Mujige terus mengalami peningkatan kurang dari 30 jam dengan peningkatan kecepatan angin maksimum 24 meter per second. Siklon tropis Mujige menjadi kuat dengan cepat pada tanggal 3 Oktober dan menjadi topan dewasa dengan kecepatan angin berkelanjutan pada 10 menit sebesar 155 km per jam atau 100 mil per hour. Angin berkelanjutan pada 1 menit sebesar 215 km per jam atau 130 mil per hour dengan tekanan minimum 950 hektopascal. Kemudian topan ini mendarat di Zhanjiang, Guangdong, dan melemah dengan cepat menghilang ke daratan di atas Guangxi pada tanggal 5 Oktober. Siklon tropis Mujige berada di Laut Cina Selatan, dekat Pulau Hainan, dan menuju ke arah daratan Cina. Saat siklon tropis berada di daratan Cina, intensitasnya menurun. Lalu bagaimana ya dampak yang ditimbulkannya?
Nah, berhubung siklon tropis ini terbentuk dari Laut Timur Filipina, kemudian mendarat di daratan Cina, yuk kita bahas dampak dari Filipina terlebih dahulu. Di Filipina, dampak siklon tropis Mujige ini menyebabkan angin kencang, gelombang laut yang tinggi ke Pulau Luzon, Filipina, dan sebanyak 7 tempat penampungan mengevakuasi sebanyak 6.480 orang. Selain itu, sekolah diberhentikan pada tanggal 2 Oktober di sebagian Pulau Luzon akibat gelombang tinggi. Selain itu, pelabuhan di wilayah Tagloग Selatan dan Bicol juga ditutup. Tanah longsor dan banjir bandang menyebabkan 2 jembatan dan 12 jalan tertutup. Selain itu, pemadaman listrik di beberapa bagian wilayah Pangasinan, Aurora Baguet, dan Baguio. Banjir bandang dan tanah longsor merusak fasilitas umum seperti jalanan, lahan pertanian dan perumahan warga, serta menewaskan sedikitnya 4 orang dan 12 orang hilang. Kemudian dampak yang paling parah dirasakan di daratan Cina. Tercatat dampak terparah terjadi di daratan Cina, yaitu di Provinsi Guangxi, Guangdong, dan Hainan. Angin kencang dan hujan deras untuk Guangdong, Guangxi, dan provinsi lainnya. Pemadaman listrik juga terjadi di sebagian distrik Panyu dan Haizu karena tornado yang terjadi ke Shunde dan Foshan di Guangdong dan Panyu di Guangzhou pada sore hari pada tanggal 4 Oktober. Bagian tengah dan barat Guangdong, bagian tengah dan timur Guangxi, bagian timur laut dan pantai selatan Hainan, dan bagian barat daya Hunan melaporkan curah hujan gabungan 100-250 mm selama 3-6 Oktober. Selama periode yang sama, beberapa daerah di pusat dan bagian barat Guangdong dan bagian timur Guangxi mengalami hujan deras hingga 260-500 mm dan Yangchum dari Guangdong dan Jinxiu dari Guangxi sebesar 510-557 mm. Selain itu, negara-negara tetangga juga kena imbasnya loh. Dampak lain yang terjadi akibat siklon tropis Mujige ini, terjadinya hujan lebat pada beberapa sebagian negara seperti Thailand, sampai terjadi banjir bandang pada tanggal 4-5 Oktober di timur laut Thailand dan Thailand bagian tengah. Selain itu, hujan lebat terjadi di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Namun, dampak siklon tropis Mujige terhadap Indonesia hanya berupa hujan ringan hingga sedang yang berpotensi di wilayah Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian utara, dan Kalimantan Utara. Nah, itu dia sekilas bagaimana siklon tropis Mujige ini terbentuk, bagaimana pola lintasannya dan dampaknya terhadap daerah yang dilaluinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.